Kalau dengar kata smartphone, pasti juga kepikiran sama yang namanya charger. Tapi, pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian kalau charger yang akan kita bahas kali ini bener-bener out of the box, aneh, unik, pokoknya jadi satu gitu deh. Dan daripada kalian penasaran, makanya kita bahas di sini di segmen The News atau Daily News bersama saya Syifa, and let's get started. Para vendor dari berbagai merek berlomba-lomba menghadirkan berbagai macam teknologi yang semakin hari semakin nyeleneh banget ya guys. Salah satunya hal yang nggak boleh ketinggalan yakni pengisian daya pada smartphone. Pada bulan Januari lalu, Syifa udah sempat bahas nih, kalau Xiaomi meluncurkan inovasi pengisian baterai lewat udara yang bernama Mi Air Charge. Hebatnya, pengguna smartphone bisa bebas leluasa berjalan ke sana kemari menggunakan smartphone-nya sambil mengisi daya tanpa perlu menancapkannya ke kabel atau menaruhnya di charging pad. Tapi jika ingin menggunakan teknologi pengisian daya lewat udara ini, smartphone yang bersangkutan juga harus dibekali dengan set antena khusus bernama Receiving Antenna Array untuk menerima pancaran daya yang dihasilkan oleh teknologi Mi Air Charger tersebut. Untuk kedepannya, Xiaomi akan menghadirkan Mi Air Charge tersebut bersamaan dengan smartphone yang memiliki antena khusus yang Syifa bilang barusan ya gengs. Nah, kemudian Xiaomi juga berusaha nih agar Mi Air Charger bisa digunakan mengisi baterai ke semua perangkat di dalam rumah seperti smartwatch atau wearable device lainnya, sehingga pengguna sepenuhnya terbebas dari kabel-kabel yang berbelit-belit ya. Kekaguman kita nggak cukup sampai di situ aja, gengs. Lagi-lagi Xiaomi baru-baru ini banget ya mendaftarkan paten untuk teknologi pengisian daya lewat suara. Waduh, kayak gimana tuh? Apa kita harus teriak-teriak dulu kah? Atau kita harus nyanyi dulu kah? Gebrakan ini tentu bisa membuat pengguna Xiaomi patut berbangga ya, karena inovasi yang diberi nama sound charging ini merupakan fitur revolusioner pertama pada perangkat pengisian daya. Terus gimana ya cara kerja pengisian daya lewat suara ini? Berdasarkan penjelasan dari dokumen paten, perangkat ini akan terdiri dari perangkat pengisian suara yang mampu mengumpulkan suara. Kemudian terdapat juga sejumlah perangkat untuk mengonversi energi dan daya yang mengubahnya dari getaran ke getaran mekanis. Perangkat tersebut juga dapat menyimpan energi sehingga tatkala suara tidak lagi terdengar, sound charging ini telah menyimpan getaran suara tersebut menjadi getaran mekanis. Sehingga tetap bisa kita gunakan untuk mengecas walaupun jangka waktu penggunaannya tidak bisa selama seperti jika terdapat suara langsung ya gengs. Wah, sound charging ini cocok banget ya buat teman-teman yang suka nongki-nongki di cafe. Inovasi ini tentu akan memakan waktu yang cukup lama, tapi bukan Xiaomi namanya kalau inovasi ini tidak segera direalisasikan. So, tungguin aja kejutan dari Xiaomi ini ya gengs. Oke, kita lanjut ke inovasi selanjutnya yang dikembangkan pada tahun 2010 oleh ilmuwan asal Belanda bernama Die Van Hoven. Beliau mengembangkan charger unik bernama iFan. Dengan alat ini diharapkan mampu mengisi baterai iPhone dengan tenaga angin. Udah kepikiran belum guys? Menariknya, yang pada waktu itu menggunakan iPhone 4 dengan baterai 1420 mAh dapat mengisi penuh baterai iPhone dalam waktu 5 jaman. Kalau di zaman sekarang kelihatan lama banget ya gengs, tapi di zaman dulu tuh udah cepet banget. Kalau menurut Syifa sih ini udah keren banget. Kalau inovasi ini terus dikembangkan dan menjadi lebih cepat dan kekinian, pasti cocok banget sih buat tim yang suka bersepeda. Lanjut ke inovasi berikutnya, yakni penelitian yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Singapura pada Juni 2020 lalu berhasil menciptakan terobosan baru, yakni pengisian daya wearable device yang sungguh-sungguh membagongkan banget. Pasalnya, mereka berhasil mengembangkan teknologi yang memungkinkan pengisian daya perangkat wearable seperti smartwatch hanya dengan perantara tubuh manusia. Metode ini memanfaatkan tubuh sebagai media perantaranya. Untuk sang tokoh utama tetap berada pada smartphone yang diletakkan dalam saku baju atau celana pengguna ya gengs. Kemudian nanti tubuh kita akan bekerja sebagai media transmisi untuk mengirimkan daya secara nirkabel ke smartwatch yang kita gunakan. Tim penelitian berharap jika temuan ini segera diedarkan, maka akan dapat mengurangi kerumitan dalam mengisi daya sejumlah perangkat wearable. Untuk selanjutnya, inovasi ini datang dari remaja berusia 19 tahun bernama Michelle Vaga yang berasal dari Belarusia. Ia berpikir nih, tatkala jauh dari sumber listrik, para pengguna gawai biasanya mengisi daya yang habis dengan menggunakan powerbank. Tapi apa yang bakal dilakukan jika kemudian daya powerbank itu juga ikutan habis? Nah, dari
Dari keisengan ia berpikir itulah, akhirnya ia dan tim menciptakan perangkat pengisian daya baterai smartphone dengan memanfaatkan energi yang dihasilkan oleh gerakan tangan. Inovasi tersebut diberi nama hand energy. Cara menggunakannya pun cukup mudah. Hanya perlu memegang alat tersebut dan memutar pergelangan tangan secara terus-menerus, dan alat tersebut akan otomatis mengaktifasi giroskop yang bisa menghasilkan energi. Kemudian, energi tersebut dapat disimpan dan digunakan untuk mencas ponsel ya guys. Jika ingin mengisi ponsel dari hand energy, dibutuhkan kabel data USB untuk menghubungkan antar keduanya. Baterai yang ada di powerbank hanya memiliki kapasitas 1000 mAh. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pergelangan tangan diputer secara terus-menerus bikin capek nggak sih guys? Eits, Indonesia juga nggak kalah hebatnya loh, soalnya pada 2019 seorang siswa asal Wonosobo, Jawa Tengah juga menciptakan inovasi bernama obah energi, di mana setiap kali kita obah atau bergerak, alat tersebut akan menghasilkan dan menyimpan energi listrik. Hampir mirip-mirip sama hand energi ya, tapi bedanya obah energi ini bisa menghasilkan listrik tatkala kita beraktivitas seperti olahraga, jalan, sholat, atau bermacam gerakan lainnya. Untuk batas maksimal yang dapat disimpan di dalam obah energi adalah 5000 volt. Cara kerja dan penggunaan obah energi juga cukup sederhana banget loh. Penggunanya hanya perlu membawa obah energi kemanapun saat beraktivitas. Nantinya, obah energi yang berisi magnetik akan ikut berguncang dan menghasilkan energi melalui kumparan yang ada pada badannya. Energi inilah yang nanti bisa dimanfaatkan untuk dapat mengisi daya pada baterai smartphone kamu ya gengs. Wah, keren banget ya, harusnya cepat-cepat dipatenkan sih ini, biar nggak dicuri sama negara tetangga. Nah, kalau menurut kamu, inovasi mana nih yang malah mempermudah dan inovasi mana nih yang malah mempersulit? Komen di kolom komentar ya. Oke, jadi segitu dulu aja video kali ini. Semoga segmen ini dapat menambah wawasan kamu tentang dunia gadget, teknologi, dan berita populer lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau Syifa ada salah dalam pengucapan dan penyampaian. Jangan lupa support kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel DKID. Akhir kata saya Syifa pamit and see you on the next video. Bye-bye semua.